Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di hari ini, Kamis 2 Mei 2024, dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita mendasarkan kehidupan kita dalam takut akan Tuhan lewat persekutuan ibadah saat ini. Karena itu mempersiapkan diri, kita berdoa dan mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terpuji Engkau Tuhan Allah kami yang hidup di dalam Yesus, yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari ini Engkau menganugerahkan kehidupan bagi kami, Kau memberikan berkat, baik tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami, termasuk ketika kami ada dalam berbagai ketantangan, pergumulan dan kesulitan hidup, termasuk juga ketika kami ada dalam limpahan sukacita oleh karena berkat-Mu. Kami mendasari kehidupan ini dengan firman-Mu, karena itu terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Ampun salah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat 7 dan ayat 8. Firman Tuhan dituliskan demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah ia akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian kebenaran firman yang kita baca, kita renungkan dengan tema takutlah akan Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan Allah merupakan awal atau permulaan pengetahuan yang dapat menuntun seseorang untuk menuruti segala kehendak-Nya dengan rendah hati, karena menyadari dan mengakui otoritas dan kesuciannya. Kita bisa membandingkan ini dari Amsal 1 ayat 7a. Di dalam takut akan Tuhan Allah ada sikap hormat, taat, bakti, sujud, menyembah, dan memuliakan nama-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan Allah adalah sumber segala sesuatu atau segalanya dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Dan tidak ada yang sama dengannya dalam dunia ini, karena Dialah penguasa alam semesta ini. Tuhanlah yang meletakkan dasar bumi dengan hikmat-Nya. Ditetapkannya langit dengan pengertian dan dengan pengetahuannya. Air samudera raya berpancaran. Kita bisa membandingkan itu dari kitab Amsal 3 ayat 19 dan 20. Nah, tidak ada keperkasaan dan kebijaksanaan yang sanggup melampaui kekuasaan Tuhan Allah. Maka selayaknya sikap takut akan Tuhan Allah menjadi bagian hidup kita sebagai orang beriman. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus. Dengan takut akan Tuhan Allah, kita beroleh pengetahuan yang benar untuk menuntun kita jalan hidup kita pada kebenaran. Firman ini mengingatkan untuk kita jangan tinggi hati karena merasa diri bijaksana. Sebaliknya, percayakanlah diri kita dalam ketaatan kepada-Nya dengan menjauhkan diri dari kejahatan. Jika kita berbuat demikian, maka kekuatan dan semangat hidup akan selalu dibaharui oleh-Nya. Sebab hanya Tuhan Allah sumber kekuatan, semangat, kesembuhan, pemulihan, dan pembaharuan hidup kita. Hiduplah bijaksana dengan takut kepada-Nya dan janganlah menganggap diri sendiri bijak dengan mengandalkan hikmat kita sendiri. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang sekarang terjebak pada sikap hidup yang bertumpu pada diri sendiri dengan mengandalkan kekuatan, kehebatan, dan kepintaran diri sehingga meremehkan orang lain melalui ujaran dan tingkah laku. Nah, mari kita sendiri menyadari keterbatasan kita sebagai manusia yang hanya bergantung sepenuhnya pada Tuhan Allah, Sang Empunya kehidupan ini, dengan terus menerapkan kehidupan iman yang takut akan Tuhan Allah di tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kita untuk hidup selalu di dalam ketaatan dan kesetiaan.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami lagi di hari ini dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahwa sesungguhnya kami diingatkan dalam menjalani kehidupan ini untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Karena kami menyadari dan harus mengakui bahwa Tuhan Allah memiliki otoritas atas kehidupan kami, sebab kami ini adalah ciptaan Tuhan. Kami tidak berhak mengatur langkah kehidupan kami. Tuhanlah yang mengatur seluruh perjalanan kehidupan kami, dan kami senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu berkati kehidupan kami pribadi, kehidupan keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua, saudara bersaudara. Karena hidup selalu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami berdoa pula Engkau menuntun gereja-Mu ya Tuhan. Gereja Masihi Injili di Minahasa Engkau tuntun dan sertai dalam kerja pelayanan hamba-hamba-Mu di Agen Penatua, Pendeta, bahkan secara khusus di Maranatha Pas Selatan. Tuhan berkati. Kau memberkati perangkat pelayanan yang ada, badan pekerja, komisi kerja, kostor pegawai diberkati oleh Tuhan, termasuk ketika kami melaksanakan tugas panggilan pelayanan hari ini. Tuhan berkati senantiasa dan seluruh anggota jemaat. Dan ketika mereka bekerja di berbagai bidang profesi kehidupan mereka, diberkati oleh Tuhan, dituntun dan disertai. Kami yang bergumul dengan berbagai hal, kami mohon Tuhan menguatkan iman kami dan menjawab segala harapan dan kerinduan kami. Ketika sakit Tuhan sembuhkan, ketika dalam berbagai pergumulan keluarga, Tuhan tolong sertai, ataupun pergumulan-pergumulan lain. Namun kami yang bersyukur dengan limpahan berkat-Mu, biarlah sukacita selalu ada di dalam Tuhan. Berkati tim multimedia yang terus bekerja dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, melayani, memberitakan kabar baik lewat media. Terpuji Engkau, Tuhan Allah Bapa di sorga. Pemerintah kami terus disertai oleh Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah, diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Kiranya ini memberikan berkat bagi saudara, memberi semangat dalam menjalani kehidupan, dan karena itu jangan lupa selalu ikuti program ini. Dari hari ke hari jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.